Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube channel Latikatan yang selalu membicarakan tentang karunia yang maha kuasa tak terhingga, yang tak terhitung yang jumlahnya, yang selalu membicarakan tentang rahasia-rahasia yang maha kuasa yang tidak banyak diketahui oleh orang yang ada di alam semesta dan alam jagat raya, alam maya pada ini. Kita akan selalu membicarakan kesucian, kemurnian, kecintaan, mahabbah, kasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lainnya. Adapun kuatnya sesuatu keyakinan karena adanya pegangan. Tanpa pegangan sesuatu tentu hancurlah keyakinan. Maka timbullah perasaan was-was dan sebagainya yang bisa membawa kita syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka seorang Islam seharusnya mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, dan iman pula harus berpedoman kepada tauhid. Dan sesungguhnya tauhid pun tidak mungkin terlepas dari sesuatu tindakan yang bernama ma'rifat. Sejak lahirnya Islam sebagai cara hidup manusia mulai zaman Nabi Adam alaihissalam dan terus bersambung hingga sampai sekarang ini, maka Islam menekankan hidupnya dengan sesuatu yang bernama iman. Iman ini yang akan membuat kita kuat, yang membuat hidup kita kokoh. Adam alaihissalam mengajak manusia supaya mempunyai iman dan bertauhid kepada yang maha kuasa. Idris alaihissalam mengajak manusia supaya beriman. Ibrahim alaihissalam mengajak manusia supaya beriman. Singkat kata, imanlah yang menjadi pokok perjuangan wadah Islam itu sendiri sejak awal sampai akhir. Sejak awal sampai akhir. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam firman-Nya tidak pernah bicara dengan manusia walaupun dia beragama Islam, tetapi Allah hanya berfirman khusus kepada seluruh manusia yang beriman saja. Sesungguhnya manusia yang beriman saja dapat menerima sesuatu yang tidak bisa diterima dengan menggunakan akal pikiran, dan dengan iman juga kita dapat menerima sesuatu yang wujud di luar jangkauan pemikiran manusia itu sendiri. Tanpa iman manusia tidak dapat menerima hakikat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu betapa jelas kepada kita bahwa alangkah pentingnya peran iman kepada kehidupan seseorang manusia agar hidupnya terarah, tidak terombang-ambing di dunia yang fana ini. Jika ilmu kalam dapat diterima dan dapat dikaji oleh akal pikiran manusia, maka ilmu gaib dan ilmu syahdah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bisa diterima oleh daya keimanan yang kuat. Sesungguhnya otak yang cerdas dapat dengan mudah menerima ilmu kalam yang diajarkan oleh guru atau mursyid. Tapi bagaimana dengan otak yang lemah? Tentu orang tersebut tidak dapat menerima suatu ilmu kalam, maka sudah tentu juga manusia tersebut akan menjadi bodoh dan sebagainya. Jika ilmu kalam dapat diterima oleh akal pemikiran manusia, maka ilmu gaib dan ilmu syahdah tidaklah sekali-kali dapat
diterima oleh akal pemikiran manusia, tapi sebaliknya hanya dapat diterima oleh batin orang yang beriman dan berpegang teguh kepada keyakinan kamalul yakin kepada apa yang diimaninya. Untuk menerima ilmu kalam, manusia harus mengasah otaknya supaya menjadi tajam dan pintar. Tetapi untuk menerima ilmu gaib dan ilmu syahdah, manusia harus menguatkan kuasa imannya. Menerima ilmu kalam, manusia harus mengasah otaknya supaya menjadi tajam dan pintar. Tetapi untuk menerima ilmu gaib dan ilmu syahdah, manusia harus menguatkan kuasa akal, kuasa iman. Dengan jalan manusia tersebut harus membersihkan hatinya dan menerangkan mata batinnya untuk memandang ke semua bahwa semuanya adalah af'al Allah, fi'il Allah, kudrat iradat Allah. Semakin bersih hatinya dengan Allah, maka semakin kuatlah kuasa penerimaan ilmu gaib dan ilmu syahdah. Sesungguhnya tanpa otak batin yang bernama iman, maka manusia tidak akan dapat menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam uraian yang telah lalu telah diartikan iman sebagai sesuatu keyakinan yang mutlak terhadap sesuatu tanpa mensyirikkan pada yang lainnya. Sesuatu keyakinan yang tidak boleh berubah-ubah, di mana harus tetap teguh dan berpegang kepada tauhid atau berpegang kepada zat yang mutlak, yang maha tunggal lagi esa adanya. Sesungguhnya keyakinan yang dimaksudkan ini bukan sekali-kali keyakinan paksaan dan sebagainya. Sebaliknya keyakinan ini muncul dari diri itu sendiri tanpa dibuat-buat. Sesungguhnya keyakinan yang sebenarnya terbit dari cahaya kesucian nafsu atau derajat manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berawal iman itu adalah terdiri dari huruf, yaitu alif, ya, mim, alif, nun. Sesungguhnya alif pertama di dalam perkataan iman itu adalah diisyaratkan kepada hati. Huruf ya di dalam perkataan iman diisyaratkan kepada mata hati atau mata batin. Huruf nun di dalam perkataan iman itu adalah mengisyaratkan pula kepada cahaya mata hati, mata batin yang luar biasa. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa perkataan iman itu akan membicarakan 5 perkara yang mempunyai kaitan di antara satu dengan lainnya. Diri batin, hati, mata hati, hakikat insan, cahaya mata hati. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan sesuatu bentuk pemahaman yang sebenarnya terhadap iman, maka seorang itu perlu memahami secara mendalam tentang 5 perkara di atas. Sesungguhnya diri batin manusia itu adalah diri yang sangat rahasia, sangat rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu adalah sifat Allah, dan nama manusia itu adalah asma Allah, dan kelakuan manusia itu adalah kelakuan Allah Subhanahu wa taala jua. Sesungguhnya tiada kelakuan manusia pada manusia kecuali hanya kelakuan Allah juga adanya. Manusia datang dari alam gaibul gaib dan harus kembali ke alam gaibul gaib, dan zahirnya diri manusia adalah sekedar untuk menyatakan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam yang menyatakan dirinya dengan sifatnya dan
memuji dirinya dengan namanya dan memuji sifatnya dengan af'alnya. Sesungguhnya diri manusia itu dari diri yang satu dan kembali pada yang satu. Apabila sifat dapat menyatakan zat dan sesungguhnya zat akan kembali menjadi zat, ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qasas ayat 88. Maknanya mengikut pandangan tasawuf, tiada yang wujud, hanya zatnya semata-mata, maka setiap sesuatu yang jahir adalah terhapus. Tiada sebenarnya kecuali semua yang jahir itu adalah wajahnya semata-mata. Dialah yang berhak dan kepadanya haruslah dikembalikan. Oleh karena itu kita menyadari bahwa diri kita adalah sifat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala akan diuji dengan af'alnya bagi tujuan menentukan sumpah penyaksian sifat dan zat di alam ruh dahulu. Selama sumpah janji masih teguh dipegang, maka diri kita sudah tentu tidak terlepas daripada ujian seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka mengaku kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Sesungguhnya manusia dan ujian tidak dapat dipisahkan. Manusia tetap akan diuji selagi menjadi manusia dan menggunakan napas dalam kurung nyawa untuk hidup selagi masih berjasad dan diri rahasianya masih dikandung oleh jasad. Maka selama itulah sifat Allah Subhanahu wa taala ini akan tetap diuji dengan berbagai ujian. Ujian bukan saja bermakna susah, tetapi tidak kurang juga ujian Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dinamakan kesenangan, kebahagiaan. Sesungguhnya susah dan senang, miskin dan kaya, hina dan mulia, dan sebagainya, pangkat dan jabatan, kedudukan yang melanda diri manusia adalah bagian daripada bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dewasa ini jarang sekali manusia yang menyadari hakikat ini. Sebaliknya banyak di kalangan manusia tidak mengenal dirinya. Mereka mengaku dengan lidah mereka saja bahwa mereka ini adalah hak Allah, bahwa mereka ini adalah tidak mempunyai apa-apa, padahal semuanya diakui. Mereka mengaku sejerah debu tidak memiliki, tapi banyak sekali memiliki. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya mereka benar-benar masih berpegang bahwa dirinya itu adalah haknya sendiri. Di samping mereka merasakan bahwa mereka harus memiliki sesuatu dan berhak pula untuk memilikinya. Jadi hendaklah kita harus menanggalkan rasa memiliki. Haruslah kita tanggalkan semuanya. Haruslah kita tidak memiliki apa-apa. Sejerah debu kita tidak memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billahil azim, hil aliyil azim. Benar-benar kita sejarah debu tidak memiliki apa-apa. Sekian dulu dari saya. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perbuatan, saya mohon maaf. Apabila kata-kata saya kurang berkenan, ini hanya sekedar saling berbagi,
saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, tidak ada niat menggurui satu dengan yang lainnya. Kita di sini hanya sekedar berbagi wawasan, benar pakai salah buang. Jadi tidak perlu Anda risau, kita di sini niatnya hanya menerapkan Rahman Rahim Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah. Kita di sini hanya berupaya bercinta-cintaan, saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Apapun agamamu, apapun rasmu, apapun keturunanmu, apapun pangkatmu, apapun jabatanmu, kita semua hanyalah sama di mata Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta, jagat alam gaya maya pada. Sekian dulu dari saya Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.